Sejak konferensi Asia Afrika yang digelar pada tahun 1955 di Indonesia pada waktu itu, di mana perhelatan akbar tersebut menjadi titik awal solidaritas antara negara Asia dan Afrika untuk mencapai kemandirian dan kemajuan. Lewat gerakan South-South Cooperation atau kerjasama selatan-selatan dan triangular sudah terinisiasi. Gerakan ini telah menjadi wadah penting bagi negara-negara dunia ketiga untuk saling bertukar informasi, pengalaman, bahkan peningkatan pengetahuan dan teknologi. Saya juga ingin menyatakan keinginan kami bahwa pembangunan ini tidak hanya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, namun juga dirasakan oleh saudara-saudara kami di Afrika. Indonesia ingin bersama Afrika melakukan lompatan-lompatan kemajuan. Indonesia ingin bersama Afrika merasakan pembangunan yang merata dan menjangkau daerah-daerah terluar. Indonesia ingin bersama Afrika meningkatkan konektivitas untuk memperbaiki disparitas harga dan kesenjangan ekonomi. Indonesia ingin meningkatkan konektivitas infrastruktur dan ekonomi dengan benua Afrika. Kami siap bekerja sama. Biasanya Indonesia suka dibantu-bantu sama negara maju, tapi nyatanya Indonesia mengambil peran sebagai aktor penting dalam perjalanan South-South Cooperation. Sebagai negara besar dan berkembang, Indonesia justru memberi bantuan pada negara-negara lain, seperti negara-negara di Asia dan Afrika. Khususnya negara Afrika, salah satu negara yang bernama Democratic Republic of Congo beberapa hari yang lalu mengunjungi Indonesia. Menteri Jean-Pierre dan delegasinya ramai-ramai menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Tujuan mereka ke Indonesia untuk berkunjung ke beberapa industri militer dan pertambangan milik Indonesia yang mereka anggap sudah maju dan ingin belajar, serta membeli produk-produk dari Indonesia. Negara Indonesia dan Kongo melakukan kesepakatan kerjasama bilateral di beberapa bidang, di antaranya investasi dan transfer of technology di bidang pertambangan. Ada juga pelatihan militer untuk meningkatkan kapabilitas tentara Republik of Congo. Jadi Indonesia juga melatih tentara dari negara Afrika tersebut, serta budidaya kelapa sawit secara sustainable. Kita tahu Menko Luhut pernah menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara sahabatnya Afrika, karena negara-negara Afrika lebih suka kerjasama dengan Indonesia daripada negara-negara Eropa ataupun Tiongkok. Pegawainya di sana sekarang sudah hampir 95.000 ya, 95.000 di Morowali. Kalau Anda belum pernah pergi, besok hari Jumat saya akan membawa Menteri Keuangan Kongo dengan Menteri Pertahanan Kongo untuk melihat BDB dan Morowali. Saya mau tunjukin dia dan mereka sudah datang besok. Saya ketemukan Menteri Ani. Saya bilang mereka itu tidak suka Eropa karena Eropa jajah mereka sampai mau komentar. Saya pergi ke sana dulu. Kemudian dia tidak suka kepada Amerika karena Amerika juga datang juga. Dia tidak suka sama Cina karena Cina dianggap ambil barangnya. Terus saya offer mereka kerjasama ini. Datang sekarang sini, udah tiga gelombang ini datang. Kita ingin eksekusi. Selain menemui Menko Luhut, pihak Kongo juga menemui Menahan Prabowo. Pertemuan keduanya membahas potensi kerjasama di bidang pertahanan, terutama dalam hal industri pertahanan, pertukaran pejabat dan kadet, serta pendidikan di Akademi Militer Pasukan Khusus. Di bidang industri pertahanan, Prabowo menyampaikan Kongo tertarik dengan perlengkapan aset senjata asal Indonesia, yaitu dari PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia. Mereka sedang menjajaki produk-produk buatan Indonesia, salah satunya pesawat buatan Indonesia yaitu CN-235-220 dan NC-212I. Kedua pesawat ini dapat dijadikan sebagai platform utama bagi Kongo dalam melindungi kedaulatan negaranya, serta mendukung kebutuhan angkatan udara mereka. Nah, jadi Sobat Maju, Indonesia aja sekarang sudah menjadi panutan bagi negara-negara lain. Apalagi nanti Indonesia sudah menjadi negara maju pada 2045. Nggak kebayang bukan? Jadi, bagaimana pendapat kalian?
ingin kerjasama di bidang pertahanan secara garis besar, terutama pertukaran pejabat, kemudian pendidikan dan pelatihan. Mereka ingin meminta kita menerima perwira-perwira muda, kemudian kadet-kadet dan siswa-siswa mereka untuk dididik di sekolah-sekolah kita, di universitas pertahanan kita, juga di akademi militer kita. Dan juga mereka juga minta pasukan khusus mereka dilatih. Kemudian kerjasama di bidang industri pertahanan. Mereka mengundang kita ke sana dan mereka juga ingin membeli perlengkapan propam kita. Tadi Yang Mulia Wakil Perdana Menteri Menteri Pertahanan berkunjung ke Pindad di Bandung, berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia, dan beliau sangat tertarik dan berminat dengan produk-produk kita. Dan ini sekira awalan daripada kerjasama yang baik, dan untuk itu kita berminat untuk melanjutkan kerjasama ini. And I confirm what Excellency says about the cooperation, military cooperation that we have started to do as soon as possible with our students to be trained and learn to the cadet, the academy here. We have talked about also the special forces also that we come and train also here. We are interested on this developing this new cooperation between the two countries. I'm sure that our President Tshisekedi, will send me here, will be very happy to receive you, receive your officers in the Congo, to visit also our army, and also have the opportunity to exchange the experience of the two countries.